adu domba itu Mas terjadi Guntur, pada PSI, ya, begitu, Mbak. kita sampai situ dulu. Nanti saya akan fokus ke angle lain ya. Tapi kita fokus dulu ke situ. Kalau tadi kan Mas Guntur menyampaikan bahwa ini kurang lebih ada friksi di internal PSI. Ada yang mendukung Pak Prabowo, ada yang mendukung Ganjar. Saya mau ke Kang Uki dulu deh. Sudah bergabung bersama kami, Kang Uki? Halo? Kang Uki? Bro Uki. Iya, halo. Oke, Kang Uki langsung saja. Tadi kalau Mas Guntur menyampaikan bahwa ini sudah valid informasinya bahwa PSI sudah memberikan dukungan seutuhnya untuk Prabowo Subianto. Itu betul nggak, Kang Uki? Sebenarnya memang belum diputuskan apa-apa ya. Oke. Artinya saya harus buka dari awal dulu bahwa diawali itu dengan Pak Jokowi sendiri ya yang meminta Bro Wamen kita ya, yaitu Bro Raja Juli Antoni untuk cobalah berkenalan dengan Pak Prabowo begitu. Nah, akhirnya komunikasi dijalin ya. Komunikasi dijalin lalu kemudian Pak Prabowo menyatakan ingin berkunjung, kemudian oke. Kalau begitu nanti kami kirimkan undangannya, karena memang kan Pak Prabowo itu adalah seorang capres, seorang menteri, dan lain-lain. Maka saat secara administrasi kemudian memang memerlukan undangan resmi. Lalu Pak Prabowo datang. Memang ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Saya sendiri itu juga baru tahu itu H-3 ya, sebelum acara. Jadi orang yang memberitahu saya tanya, ini memang direncanakan sejak kapan? Ini saya dikatakan ini betul-betul memang last minute. Gitu, dan kami di PSI memang membuka pintu selebar-lebarnya ya, menyambut dengan tangan terbuka siapapun yang ingin bersilaturahmi. Kemudian it happen bahwa Pak Prabowo seorang capres ya yang digadang-gadang bersama Pak Ganjar akan menjadi capres terkuat kita, itu datang ke kantor kami bersama Partai Gerindra. Tentu dong pintu kami buka dengan terbuka gitu ya, dan tangan kami juga menyambut dengan tangan yang terbuka. Dan pada saat pembahasan dengan Pak Prabowo, saya ada di ruangan ya, Pak Prabowo bersama PSI ya. Kalau dari Pak Prabowo-nya sendiri, beliau mengatakan bahwa dengan situasi global yang serba tidak menentu seperti ini, Indonesia butuh untuk bersatu. Nah, kemudian Pak Prabowo mengingatkan untuk kita fokus kepada persamaan gitu. Sementara dari PSI sendiri menghargai Pak Prabowo yang bergabung ke koalisi Pak Jokowi, karena dengan bergabungnya Pak Prabowo ke koalisi Pak Jokowi, kemudian kita melihat bahwa Indonesia begitu solid ya, ketika menghadapi COVID ya, Indonesia begitu solid. Ketika menghadapi tantangan-tantangan lain, tentu Indonesia tidak akan sebaik sekarang apabila kita terus-terusan direcoki oleh urusan-urusan internal. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ini akan mengarah koalisi, bahkan di dalam pertemuan tersebut kita tidak pernah membicarakan, tidak ada satupun kata koalisi yang keluar di pembicaraan tersebut. Gitu. Oke, Kang Uki, dan sekedar informasi aja, Kang Mbak Uki, Vita. Iya, sebentar, ya. Maaf saya potong. Supaya clear dulu, berarti artinya per sore hari ini PSI belum memutuskan sikap akan mendukung siapa untuk pemilihan presiden 2024 besok? Belum. Bahkan saat ini Mbak Vita, Wakil Ketua Dewan Pembina kami ini sedang intens berkomunikasi dengan petinggi PDIP juga gitu ya, supaya kami melakukan kunjungan ke PDIP, entah itu nanti hanya Mbak Puan atau Mas Ganjar atau kedua-duanya, kita belum tahu. Tapi yang jelas kita membuka pintu komunikasi seluas-luasnya dengan siapa saja, dan kami setuju bahwa persatuan itu sangat penting ya di tengah ketidakpastian global seperti sekarang. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau tadi kita melihat ya kunjungan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI, ini apakah menunjukkan sinyal koalisi atau justru ini mengisyaratkan bahwa PSI ini mendukung beberapa tokoh, atau seperti apa sebetulnya, Mas Burhan? Ya, gini Vita ya, kita mencatat riwayat antagonisme politik yang sedemikian panjang dan dalam antara PSI dan Prabowo Subianto. Mulai dari penganugerahan kebohongan award kepada Pak Prabowo di 2019, kemudian banyaknya
serangan politik ya, yang melibatkan kedua belah pihak dalam Pilpres 2019. Jadi kalau kemudian ada perubahan sikap terkait dengan kehadiran Pak Prabowo di markas PSI, tentu ada konteksnya. Karena bagaimanapun tidak serta-merta tiba-tiba PSI, apalagi sudah mendukung Mas Ganjar, meskipun belum diterima secara sepenuh hati oleh PD Perjuangan, tetapi setidaknya Oktober tahun lalu PSI sudah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres mereka. Tiba-tiba ada capres lain yang diterima dengan tangan terbuka oleh PSI. Nah pertanyaannya apa? Nah tadi saya mendapatkan salah satu penjelasan dari Mas Uki ya, konteks yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo bisa hadir ke markas PSI. Nah kalau betul apa yang disampaikan oleh Mas Uki, bahwa Pak Jokowi meminta PSI via Pak Wamen ya, Raja Juli Antoni untuk berkenalan dengan Pak Prabowo, saya kira konteks itu yang menjelaskan mengapa PSI bisa menerima Pak Prabowo dengan tangan terbuka dan diceritakan dengan sangat mesra. Jadi konteks itu, kalau betul ya bahwa pernyataan itu menjelaskan mengapa Pak Prabowo bisa diterima, karena kalau alasannya sekedar dilepeh oleh PD Perjuangan, saya kira tidak cukup untuk menjelaskan mengapa terjadi kemesraan, meskipun belum sampai memutuskan secara resmi Prabowo sebagai capres. Nah pertanyaannya apakah itu betul atau tidak? Nah kalau misalnya melihat riwayat PSI yang selama ini tegak lurus kepada Pak Jokowi, jangan-jangan betul. Dan kalau betul itu bukan sekedar menjelaskan mengapa PSI menerima dengan tangan terbuka, jangan-jangan juga menjelaskan bahwa Pak Jokowi lirikan matanya ke Pak Prabowo. Dan kalau misalnya itu benar, berarti statement PSI untuk tegak lurus kepada Pak Jokowi itu di kemudian hari bisa ditafsirkan oleh Bung Guntur bahwa PSI akan mendukung Pak Prabowo, meskipun lagi-lagi masih dalam proses ya, karena PSI sendiri kan belum resmi memutuskan siapa capresnya. Oke, berarti artinya Mas Burhan menyampaikan bahwa ada intervensi dari Presiden Joko Widodo dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan PSI. Ini kan soal kata intervensi itu tergantung sudut mana atau perspektif mana kita melihatnya ya. Tapi saya cuma ingin menjelaskan apa yang tadi Bung Uki sampaikan, bahwa kronologinya adalah ada permintaan dari Pak Jokowi agar PSI berkenalan dengan Pak Prabowo. Saya sendiri tidak tahu apakah betul atau tidak. Tetapi kalau misalnya itu betul, itu yang kemudian bisa menjelaskan mengapa riwayat antagonisme politik tadi itu bisa diketepikan. Jangan lupa loh ya, kalau kita lihat 2019, itu partai yang paling agresif gitu ya, menyerang Pak Prabowo atau sebaliknya, ya salah satunya adalah PSI. Jadi kalau kemudian Bung Guntur kecewa, saya bisa memaklumi karena saya sendiri punya kawan di lingkaran saya yang selama ini simpatisan kepada PSI, itu kecewa juga. Tapi pertanyaannya, apakah pernyataan tadi betul atau tidak kan kita belum tahu ya, karena itu bagian dari politik di belakang layar yang kita tidak bisa akses. Nah itu nanti saya akan coba tanyakan, saya akan coba dalami di segmen berikutnya, Kang Uki dan juga Mas Guntur. Tapi kita jeda dulu ya, Kabar Petang akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.